Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Dinda Ramadhani dengan NIM 2303048. Jadi hari ini saya akan membahas mengenai bank dan lembaga keuangan lainnya. Adapun materi yang saya bahas mengenai tentang pengalokasian dana, itu pengertian kredit dan pembiayaan. Yang ketiga itu ada unsur-unsur kredit. Yang keempat itu ada tujuan dan fungsi kredit. Yang kelima ada jenis-jenis kredit, dan yang keenam adalah prinsip pelunasan kredit. Nah, yang pertama itu tentang pengalokasian dana. Apa sih itu pengalokasian dana? Jadi, pengalokasian dana itu adalah proses di mana organisasi atau individu mendistribusikan sumber dayanya, terutama uang, ke berbagai sektor, proyek, ataupun investasi. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan pengembalian atau keuntungan dan minimalisir adanya risiko. Nah, bentuk dari pengalokasian dana itu ada tiga. Itu pengalokasian dana berdasarkan prioritas. Jadi, proyek atau departemen yang paling penting itu mendapatkan alokasi dana yang paling besar. Kemudian itu pengalokasian berdasarkan kinerjanya. Jadi dilihat proyek atau departemen yang memiliki kinerja yang baik, kemudian mendapatkan pengalokasian dana yang besar gitu. Yang ketiga pengalokasian berdasarkan kebutuhan. Jadi proyek atau departemen yang membutuhkan dana paling banyak itulah yang mendapatkan alokasi dana yang paling besar. Yang kedua kita membahas mengenai kredit dan pembiayaan. Apa sih itu pengertian kredit dan pembiayaan? Jadi kita bedah satu-satu. Kredit dalam konteks keuangan, kredit merujuk pada jumlah uang yang dipinjamkan oleh si pihak pemberi kredit kepada pihak lain, si peminjam. Pinjaman diharapkan untuk dikembalikan. Biasanya ini ada tambahan bunga dan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Nah, kredit bisa dalam berbagai bentuk, bisa kredit rumah, kartu kredit mobil, dan lain sebagainya. Nah, apa itu pembiayaan? Pembiayaan adalah proses mendapatkan dana atau modal untuk membiayai suatu proyek, usaha, atau kebutuhan lainnya. Pembiayaan bisa berasal dari berbagai sumber seperti pinjaman bank, investasi dari investor, ataupun pendanaan dari penjualan saham. Pembiayaan juga bisa berbentuk pinjaman seperti kredit atau modal seperti investasi. Nah, kredit biasanya melibatkan pengembalian uang dengan bunga, sedangkan pembiayaan bisa mencakup berbagai bentuk pendanaan, tidak hanya pinjaman. Yang ketiga, kita membahas tentang unsur-unsur kredit. Apa itu unsur-unsur kredit? Unsur-unsur kredit ada 9. Yang pertama adanya kepercayaan, yang kedua kesepakatan, yang ketiga ada jangka waktu, yang keempat ada risiko, yang kelima ada balas jasa, yang keenam ada kreditur, yang ketujuh ada debitur, yang kedelapan ada jaminan, dan yang kesembilan adalah kelayakan. Nah, kita bahas satu-satu. Apa itu kepercayaan? Jadi kepercayaan ini adalah keyakinan dari si pemberi pinjaman bahwa kredit yang diberikan akan diterima kembali di masa yang akan datang. Kepercayaan ini terutama adalah pemberi pinjaman kepada si peminjam. Jadi yang kedua adalah kesepakatan. Kesepakatan harus terjadi kedua belah pihak, baik pemberi pinjaman maupun yang meminjam. Yang ketiga jangka waktu. Ini adalah periode waktu yang harus dibayar kembali gitu. Itu resiko. Resiko adalah potensi kerugian yang dialami si pemberi pinjaman apabila si peminjam tidak mengembalikan pinjamannya. Yang keempat adalah balas jasa. Ini adalah dalam bentuk bunga yang dibebankan kepada peminjam sebagai imbalan. Yang keenam adalah kreditur, pihak yang meminjamkan. Itu debitur, orang yang meminjam. Terus ada jaminan, sesuatu yang diberikan oleh debitur kepada kreditur sebagai jaminan bahwa pinjaman akan dibayar kembali. Yang ke-9 adalah kelayakan. Ini merujuk pada kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjamannya. Yang keempat, kita masuk ke tujuan kredit dan juga fungsinya. Apa sih tujuan kredit? Tujuan kredit ada 3. Yang pertama, meningkatkan kemampuan belanja. Yang kedua, memfasilitasi investasi. Dan yang ketiga, meningkatkan likuiditas. Adapun fungsi kredit ada 4. Yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, membantu dalam manajemen keuangan. Yang ketiga, meningkatkan stabilitas ekonomi. Dan yang keempat, memfasilitasi perdagangan. Nah, kita masuk yang kelima. Jenis-jenis kredit. Jadi jenis-jenis kredit ini ada 5 pula. Yang pertama itu kredit berdasarkan kegunaannya. Kredit berdasarkan kegunaannya itu ada 2. Kredit produktif dan juga kredit konsumtif. Apa itu kredit produktif? Jadi kredit produktif itu digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa seperti peningkatan usaha, produksi, ataupun investasi. Nah, kalau kredit konsumtif digunakan untuk membiayai barang-barang konsumtif.
Kedua, kredit berdasarkan jangka waktu pembiayaannya. Ini dibagi menjadi 3, kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, dan juga kredit jangka panjang. Kalau kredit jangka pendek itu waktunya kurang dari 1 tahun, kemudian jangka menengah itu pengembaliannya sekitar 1-3 tahun, dan jangka panjang itu lebih dari 3 tahun. Nah, kredit berdasarkan jaminannya dibagi menjadi 2, itu kredit dengan jaminan dan kredit tanpa jaminan. Yang keempat, kredit berdasarkan cara penarikan atau pelunasannya. Ini dibagi menjadi 2, kredit rekening koran dan kredit anuitas. Apa sih kredit rekening koran? Jadi, kredit yang penarikan dan pelunasannya bisa dilakukan kapan saja selama masih dalam batas maksimum kredit. Nah, kalau kredit anuitas adalah kredit yang pelunasannya dilakukan secara berkala dengan jumlah yang sama. Kredit berdasarkan sektor perekonomian, seperti kredit rumah, kredit pendidikan, kredit otomotif, dan lain-lain. Nah, prinsip pemberian kredit. Prinsip pemberian kredit merujuk pada prinsip 5C dan 7P. Apa sih konsep 5C? Jadi, yang 5C itu adalah karakter. Ini merujuk pada perilaku peminjam, termasuk rekam jejak kredit dan reputasi mereka. Yang kedua itu adalah capacity atau cash flow. Ini merujuk kepada kemampuan peminjam untuk mengembalikan pinjamannya, biasanya dinilai berdasarkan arus kas atau pendapatan mereka. Yang ketiga adalah kapital atau modal. Ini merujuk pada jumlah modal yang dimiliki oleh si peminjam yang dapat digunakan sebagai indikator stabilitas keuangan mereka. Yang keempat adalah kondisi atau condition. Ini merujuk pada kondisi ekonomi atau pasar yang mungkin mempengaruhi kemampuan si peminjam untuk membayar kembali pinjamannya. Yang kelima ada collateral atau agunan. Ini merujuk pada aset yang dijaminkan atau yang ditawarkan oleh peminjam sebagai jaminan untuk pengembalian pinjamannya. Itu prinsip 7P. Apa sih ini prinsip 7P? Jadi prinsip 7P ini adalah pengembangan dari 5C. Jadi bisa dikatakan 7P ini sambungan dari 5C tadi. Jadi yang 6 itu ada purpose atau tujuan. Jadi tujuan pinjamannya apakah sesuai dengan kebijakan pemberi kredit? Apakah dapat meningkatkan kemampuan peminjam untuk membayar kembali? Yang ketujuh adalah prospek. Ini merujuk pada prospek masa depan dari peminjam dan peluang mereka untuk sukses dan membayar kembali pinjamannya. Jadi, prinsip ini digunakan oleh lembaga keuangan untuk mengevaluasi dan memutuskan apakah mereka akan memberikan kredit kepada peminjam gitu. Jadi itulah 6 materi yang saya bahas hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.